Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang akan mempresentasikan penentuan grade MAS KVP konvensional. Yang beranggotakan ada Kanzumi Ada, Mauro Askanadira, Muhammad Firman Bayu Prayogo, dan saya sendiri Muhammad Taqi Afandi, serta Suci Nurul Anissa. Next. Selanjutnya ada pendahuluan. Radiologi diagnostik adalah ilmu kedokteran yang memiliki spesialisasi dalam penciptaan tubuh manusia untuk mendiagnosa berbagai kelainan dengan menggunakan alat yang berhubungan dengan radiasi, magnetik, gelombang suara ultrasonik, nuklir, dan teknologi lainnya. Radiologi konvensional merupakan suatu pemeriksaan sederhana menggunakan sinar ronsen atau sinar X dengan menggunakan sistem pencucian film. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya adalah pembahasan apa itu KVP dan MAS. MAS merupakan arus pemanas filamen yang mempengaruhi derajat kehitaman atau densitas dari radiografi. Sedangkan KVP merupakan arus tegangan listrik yang menjadi faktor untuk mempengaruhi kontras radiografi sekaligus mempengaruhi derajat kehitaman atau densitas. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Suci Nurul Anissa. Baik, selanjutnya yaitu hubungan MAS terhadap KVP. Kenaikan MAS akan mengikuti kenaikan KVP yang digunakan untuk menghasilkan sebuah gambaran pada film. Pada objek yang lebih tebal, supaya sinar X bisa menembus objek tersebut dengan baik, maka akan digunakan KVP yang lebih tinggi. Karena KVP digunakan lebih tinggi, maka untuk mengimbanginya digunakan juga MAS yang lebih tinggi. Misalnya pada pemeriksaan OS, Manus diberikan KVP sebesar 44 dan MAS sebesar 4. Maka jika dilakukan pemeriksaan toraks akan diberikan KVP sebesar 58 dan MAS sebesar 6. Selanjutnya ada penentuan nilai KVP yang akan dijelaskan oleh Muhammad Firman Bayu Prayogo. Penentuan nilai KVP dan MAS. Rumus KVP yaitu KVP sama dengan 2 kali tebal jaringan ditambah FFD ditambah grid factor. FFD adalah film focus distance, yaitu untuk radiografi hewan kecil dan besarnya sekitar 40 inci atau 100 cm. Selanjutnya adalah grid factor, yaitu banyaknya tambahan nilai KVP yang diperlukan apabila digunakan grid dalam pengambilan gambar. Untuk menggunakan grid factor, dapat diperhatikan grid factor seperti berikut, yaitu 5:1 grid sama dengan 6-8 KVP. 8:1 grid sama dengan 8:10 KVP. 10:1 grid sama dengan 10-12 KVP, dan 12:1 grid sama dengan 10-15 KVP. Apabila tidak diketahui berapa rasio yang digunakan, asumsikan bahwa grid tersebut adalah 8:1. Baik, selanjutnya ada penentuan nilai MAS yang akan dijelaskan oleh Kanzumi Ada. Baik, selanjutnya penentuan nilai MAS atau miliampere second. Penentuan nilai MAS ini tergantung dari regio bagian-bagian pemeriksaan. Caranya, regio ekstremitas nilai MAS-nya 1,2 MAS tanpa grid. Regio toraks nilai MAS-nya 2,5 MAS. Regio abdomen nilai MAS-nya 3,5 MAS. Dan regio tulang belakang
nilai MAS-nya 5 MAS. Nilai MAS yang direkomendasikan dengan asumsi kecepatan intensifying, screen, medium, 400, dan tanpa grid. Selanjutnya akan saya kembalikan oleh moderator. Baik, selanjutnya di sini kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kelompok lainnya. Yang pertama ada pertanyaan dari kelompok 1, yaitu Hanin. Pertanyaannya yaitu, berapakah nilai MAS pada regio ekstremitas apabila menggunakan grid? Untuk menentukan nilai MAS pada regio ekstremitas tergantung pada grid yang akan digunakan. Dan selanjutnya ada pertanyaan dari Karina kelompok 3, yaitu tadi disebutkan bahwa karena KV yang digunakan lebih tinggi, maka untuk mengimbanginya digunakan juga MAS yang lebih tinggi. Nah, apa yang akan terjadi apabila nilai KV yang digunakan rendah dan MAS yang digunakan tinggi? Kita dapat menggantikan MAS yang lebih rendah ataupun menggantikan KVP yang lebih tinggi. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari Monica. Pemilihan penggunaan jenis grid itu berdasarkan apa ya? Pemilihan penggunaan jenis grid berdasarkan besar dan tebalnya bagian tubuh. Dikarenakan grid digunakan untuk meningkatkan kontras dan menyerap radiasi sekunder sebelum mencapai film. Dan selanjutnya ada pertanyaan dari Ardi, kelompok 5. Apa efek samping yang akan muncul pada tubuh pasien apabila menggunakan KV dengan intensitas yang tinggi? Efek samping yang ditimbulkan adalah munculnya tinggi resiko kanker dan rusaknya sel-sel di dalam tubuh. Pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh teman kami. Selanjutnya ada pertanyaan dari Rahayu, kelompok 1, yaitu dampak apakah yang akan terjadi jika salah dalam perhitungan KVP. Terus ada juga pertanyaan dari Febriani, hal negatif apa yang akan terjadi jika nilai KVP dan MAS yang digunakan tidak sesuai dengan kebutuhan. Jadi jawabannya itu tuh sama aja sebenarnya, soalnya jawabannya adalah kalau misalnya salah perhitungan dalam KVP itu bakal mengakibatkan cahaya radiasi yang masuk ke dalam tubuh yang dapat menyebabkan beberapa penyakit tertentu atau kelainan tertentu seperti kanker dan tumor atau lainnya. Sedangkan hal negatif apa yang akan terjadi jika nilai KVP dan MAS yang digunakan tidak sesuai dengan kebutuhan? Hal negatifnya itu kalau ke dalam tubuh hewannya itu kan kena cahaya radiasi, sedangkan kalau ke gambar foto ronsennya itu jadi gambarnya tuh nggak jelas, blur atau jadi buram gitu, nggak sesuai sama kontras yang ditentuin sama perhitungannya. Selanjutnya dijawab oleh teman saya. Pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh Kanjumi Ada. Selanjutnya pertanyaan dari Nabila Agustin. Pertanyaannya yaitu seberapa penting penentuan grid factor pada radiografi. Penentuan grid factor pada radiografi berperan penting karena dapat mengurangi atau mengeliminasi radiasi hambur agar tidak sampai ke film anti scatter radiasi, meningkatkan kontras radiografi, mencegah cut-off dengan rasio grid yang lebih tinggi, supaya memiliki kerapatan interface material yang baik dan dapat mengoptimalkan densitas radiografi. Selanjutnya ada pertanyaan dari Fatoni Rahman. Pertanyaannya yaitu, kenapa pada penggunaan grid harus ditambahkan nilai KVP dalam perhitungan KVP yang diperlukan dalam proses fotoröntgen? Agar dosis yang dipancarkan dari tabung sinar X sesuai dengan standar dosis untuk setiap jenis pemeriksaan radiografi. Pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh Suci Nurlanisa.
Baik, selanjutnya yaitu ada pertanyaan dari Regan. Seberapa penting menentukan MAS sebelum radiografi dan apa dampak jika tidak ditentukan nilai MAS saat pada radiografi? Jawabannya yaitu penting karena MAS itu arus pemanas filamen yang mengakibatkan derajat kehitaman dari radiografi. Jadi ketika MAS nggak ada, gambarnya bakal buram atau nggak jelas. Soalnya derajat kehitaman MAS berpengaruh kepada foto tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.